Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai dengan ibadah pada pagi hari ini, atas nama jemaat kami mempersilakan Ibu Marini untuk memberikan kesaksian. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bersukacita. Amin. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, izinkan saya memperkenalkan diri karena untuk bapak-bapak yang lain sebagian sudah kenal saya, ada sebagian yang baru melihat saya dengan pakaian seperti ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ibu tidak salah masuk ruangan kah? Tidak, itu puji Tuhan. Jadi nama saya Marini, saya asal dari Kota Makassar. Puji Tuhan sudah bertobat. Bahasanya sudah menemukan jalan yang benar, bukan menemukan jalan yang benar sebenarnya. Saya kembali kepada jalan yang benar. Saya mau menceritakan banyak sekali keajaiban dan kebesaran Tuhan yang saya alami di dalam hidup saya. Tapi karena dari panitia kemarin sudah kasih tahu Ibu, waktunya itu hanya paling harus 10 menit. Jadi terlalu banyak hal yang saya akan katakan untuk menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup saya, Bapak Ibu. Kalau saya umpamakan, air laut pun akan saya jadikan tinta untuk menulis kebaikan dan keajaibannya Tuhan dalam hidup saya, itu tidak akan pernah cukup. Terlalu besar dan terlalu dalam kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana saya bertemu dengan Tuhan itu adalah, kalau saya dulu sebelumnya adalah sufi, keluarga saya itu sufi. Sufi artinya itu orang yang mengembara dalam mencari Tuhan. Mohon izin saya katakan, kalau di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan seperti ini, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Kakek saya mengatakan begini, kalau kau mengenal dirimu, maka kau akan kenal Tuhan. Itu dulu bahasa yang saya tidak mengerti. Apa maksudnya? Bahasa yang saya tidak paham. Bapak Ibu yang saya kasih, perkataan ini ternyata perlu proses dalam hidup saya untuk mengetahui apa maknanya. Karena di waktu dulu, saya hanya mengandalkan pengertian saya. Saya mau mengenal Tuhan itu melalui kecerdasan intelektual saya. Harus saya bisa membuktikan. Makanya saya mengatakan tadi bahwa Tuhan itu menunjukkan mujizatnya sama saya. Karena saya sesungguhnya dulu itu adalah mati. Saya berjalan di muka bumi ini, saya mati. Saya berjalan ke sana kemari, tapi saya mati. Artinya apa? Yang mati itu hati saya. Saya mati. Kenapa? Saya berjalan pun saya tidak peduli dengan orang. Apa yang saya miliki? Saya miliki kesombongan. Saya memiliki kesombongan karena saya merasa saya cerdas. Karena saya mati, saya bilang. Saya dulu melihat, tapi sesungguhnya saya buta. Kenapa? Saya menatap orang dengan amarah, saya menatap orang dengan kebencian. Apalagi kalau berbeda dengan saya. Tidak ada kasih di dalam hidup saya. Dan saya merasa saya benar, karena saya kecerdasan saya akan berdebati orang yang berbeda dengan saya. Saya dulu punya telinga mendengar, tapi saya tidak mendengar kebenaran. Walaupun sudah dikatakan kebenaran itu saya tolak. Makanya saya bilang, Tuhan berperkara di dalam hidup saya. Berperkara di dalam hidup saya. Kalau orang bertanya, kenapa kamu memilih Kristus? Mengapa kamu
memilih Kristen. Saya bilang, Kristen itu bukan pilihan. Kristus bukan pilihan. Kristus itu harga mati. Harga mati. Karena kita tidak akan pernah menemukan bahagia dan damai sejahtera yang sejati kalau tidak di dalam Yesus. Tidak ada. Silahkan. Kata Mas berkata, biar saya ke langit, di mana? Tidak ketemukan bahagia. Biar kau hati ini Bapak bergelimang dengan uang, harta, tidak akan menjamin kebahagiaanmu. Tidak menjamin. Kalau kamu bangga dengan kecerdasanmu, dengan pintermu, tidak akan menjamin. Tidak akan menjamin. Saya bersaksi karena saya merasakan. Dan Tuhan itu harus kita rasakan. Tidak saya lihat secara nyata, tidak. Tapi kasihnya ini saya rasakan dan Tuhan mengubahkan hidup saya. Sampai saya ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini dan berdiri di hadapan Bapak semua itu karena kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak sama saya tidak ada di sini. Saya tidak ada di sini. Bapak tahu kehidupan saya di waktu kelam. Saya seperti orang yang saya bilang tadi, saya mengembara di padang tandus. Mungkin orang pada lihat sudah punya segalanya, tapi hidup saya dikering. Hidup saya kekeringan. Karena apa? Di dalam diri saya banyak kemarahan. Marah saya. Banyak kesombongan di dalam diri saya. Banyak. Karena apa? Saya mengandalkan diri saya. Lihat mujizatnya Tuhan. Lihat mujizatnya Tuhan. Diubahkan, ditransformasi, tapi tidak 1 hari, 2 hari tidak. Sekarang saya berusia 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun, Bapak. Dan saya tidak tahu lagi sisa berapa waktu saya. Sisa berapa waktu saya diberikan. Waktu ini mundur. Waktu itu mundur. Jadi saya harus sekarang apa? Saya harus serahkan semua hidup saya sama Tuhan. Tidak ada apa-apa lagi. Saya tidak minta apa-apa. Tuhan tidak minta. Jadi dalam Tuhan memang harus kita rasakan secara pribadi, Bapak. Apa yang saya rasakan ini Bapak punya perjalanan spiritual sendiri di sini. Semua punya. Dan tidak ada seorang pun jiwa di atas muka bumi ini yang Tuhan tidak sayang. Yang begitu. Tidak ada. Semua yang diberikan Allah akan datang kepada Kristus. Semua yang sudah diajar, saya bilang, siapa yang mengajar kau? Saya bilang, saya diajar sama Roh Kudus. Karena ada tertulis dalam kitab suci. Mereka semua yang telah mendengar, pasang telingamu, buka telingamu, telah mendengar dan diajar oleh Bapa akan datang kepada Kristus. Jadi saya datang merendahkan diri. Karena dulu saya sombong dengan pengetahuan saya, sombong dengan diri saya. Apa yang saya temukan? Hanya masalah demi masalah. Masalah saja. Karena saya bersandar pada kepikiran itu sendiri bahwa saya bisa. Tanpa Yesus saya bisa. Yang dibacakan Tuhan adalah bagi saya Tuhan itu adalah kasih. Kasihnya Tuhan yang menyelamatkan saya, Bapak. Kasihnya Tuhan pada Bapak. Kasih Tuhan menyelamatkan saya. Dan kasih Tuhan yang akan menyelamatkan kita semua. Apa lagi yang mau kita bawa? Kita ini pengembara, saya bilang tadi. Kita di bumi ini pengembara, saya pengembara, Bapak semua pengembara, Ibu semua di sini kita pengembara. Di sini bukan rumah kita. Kita hanya sebentar. Tidak ada yang abadi. Tidak akan dalam Kristus. Kita akan memperoleh apa? Kehidupan yang kekal.
Ada yang juga saya minta hadir juga di sini itu bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tidak ada. Tapi saat ini di tempat ini sekarang Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha tahu dan Tuhan mendengar bahwa Yesus itu juru selamat saya, Bapak Ibu. Saya minta sama Tuhan, jangan ambil ini. Jangan ambil apa yang saya percaya sama kamu, Tuhan. Saya tidak minta yang lain. Tuhan Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati saya. Tuhan selidiki di hatiku. Saya sudah berkelengkap di hadapanmu, tidak? Cuma saya memiliki segalanya di dunia ini, Bapak, Ibu. Kalau nanti sudah tiba waktuku, dia menolak saya, maka kemana saya harus pergi? Kemana? Tidak ada tempat. Tidak ada. Tuhan tahu apa yang saya sembunyikan di hatiku. Lihat sekarang. Sekarang saya bilang di sisa hidup saya, Tuhan, tolong kasih saya waktu, kasih saya kesempatan untuk melayani kamu. Karena Engkau begitu baik di dalam hidup, dan saya tidak bisa balas apapun kebaikannya. Saya berterima kasih, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya berterima kasih, Bapak Ibu. Yesus itu harta yang paling berharga. Kristus Yesus itu harta saya yang paling berharga. Maka saya simpan dia baik-baik dalam hatiku. Sampai hembusan nafas saya. Saya tidak mau menyebut yang lain di dalam hidup saya. Saya tidak mau mengandalkan yang lain dalam hidup saya. Saya tidak mengandalkan siapapun. Walaupun bersama dia, tulangku masih bisa remuk, hatiku masih bisa patah. Tapi ingat, bersama Yesus kita akan lewati semua badai pencobaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu semata-mata karena saya sebagai manusia. Semoga kita bisa diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berdiri, nyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Amen.
langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Mari kita bernyanyi dalam nyanyian rohani 14 ayat 1 dan 2. Kesukaan yang ceria hanya ada pada.
di bahasa Indonesia. Kemanapun kita pergi, Tuhan bersama dengan kita. Berikutnya vokal grup ulang. Namun cinta kasih Bapa memberi kedamaian dalam hidupku. Damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia membenci, damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia memfitnah, namun cinta kasih Bapa memberi kedamaian dalam hidupku. Damai dari Tuhan memberi sukacita. Damai dari surga memberi ketenangan. Yang memilikinya, dia akan selalu berglori. Namun cinta kasih Bapa memberi kedamaian dalam hidupku. Damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia membenci, damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia memfitnah, namun cinta kasih Bapa memberi kedamaian dalam hidupku. Damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia membenci, damailah, damailah di dalam hidupku. Walau dunia memfitnah, namun cinta kasih Bapa memberi kedamaian
di terang matahari yang Engkau buat bagi kami menikmatinya di hari ini tanggal 10 Agustus 2020. Kami ada bersama dengan warga binaan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan dalam perjalanan kami sepanjang seminggu lamanya, 2 minggu bahkan sebulan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau menyertai kami, memberikan berkat bagi kami, bahkan melindungi kami dari segala perjalanan hidup kami, sekalipun kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Hari ini matahari menyinari kami dan menyinari hati kami, di mana kami harus mengakui dosa di hadapan Engkau. Dosa melalui pikiran, perbuatan, tutur, kata, mimik, muka kami, dan seluruh totalitas kehidupan kami yang membuat orang lain jatuh di dalam dosa. Kami datang sujud di hadapan Engkau, seraya mengucap syukur dan mengilang banyak terima kasih. Dengan kesetiaan-Mu terus Engkau menjawab ketidaksetiaan kami. Kami mengaku ya Bapa di surga. Kami datang kepadamu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan mengilang banyak terima kasih, karena Engkau tetap setia menjaga dan menuntun kami. Inilah seluruh kehidupan kami dan dosa yang kami mengaku di hadapan Engkau. Engkau mendengar segala doa kami kepadamu itu. Terima kasih Tuhan Yesus di doa. Amin. Mari kita ambil ayat 1 dan 2. Yesus tolonglah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita aminkan dalam nyanyian Yohanes 144 ayatnya yang kedua. Satu lagu dan
jalan yang benar. Berikanlah ketenangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku di jalan yang benar. Berikanlah ketenangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar, di jalan yang benar. Di Beliau Papua akan memuliakan Tuhan dengan pujian yang bersedia Yakunes Jabe Nabi Riau yang artinya bagaimana kita hanya bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan baik benar dan tidak, sehingga Tuhan bisa menjawab setiap seluruh kedua doa kita. Dan hanya kepada Tuhan kita bisa bernyanyi dan memuliakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biar pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita. Yang kunenya benadi beamban sering formanya roh yang sasa yang lain fakim burung nyanawan farawes faram benabes Master benar, lagunya benari di awan sering, fakmannya roh yang sasar yenaine, fakinnya burung nyawai farawes farangnya benabes Master benar.
Fatimnya turun, menawan farawes, farnya benape, mas membeda. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 30-40. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum kasih ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan dipersilakan. Lautan indah dan teduh menawan.
Persekutuan Wanita Jemaat GKI Maranatha Polimap Ardipura 13 akan membawakan kesaksian lagu pujian kita di hari ini bersama Jemaat GKI Emmaus 82 yang mengisahkan tentang kebaikan Tuhan atas kasih-Nya melalui hamba-Nya Daud dalam kitab Mazmur 121. Kiranya pujian ini akan memberikan kita Nanda Manowe Raina
Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi firman-Mu di hati kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka dalam Perjanjian Lama pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji-pujian Hana ayat 1 sampai dengan 10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang berhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia meredakan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam teduh dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Tuhan menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di alasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Dia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang mengurapi. Sekian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, lalu mengaplikasikan itu di dalam hidup hari lepas hari. Shalom. Shalom. Iya. Tema kita, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Saya baca ayat puji-pujian ini melihat bahwa apa yang kita pegang di tangan selalu tidur dengan benda itu. Di toilet juga bawa benda itu, kemana saja kita bawa itu penuh dengan caci maki segala macam di dalamnya. Tetapi hari ini Elkanah, Edina dan Hana mau mengajarkan kita untuk melihat arti kehidupan di dalam dunia ini untuk kita, terutama kita yang ada di dalam sini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau pembacaan ini tentang puji-pujian Hana, siapakah Hana? Hana adalah istri dari Elkanah dan madunya adalah Edina. Sekarang orang bilang 01 dari 00 yang lain. Pegawai seluruh.
Begitu. 01 dan 02. Yang membuat Hana sakit hati adalah telinga madunya ini. Karena ya, ini mau menjelaskan bagaimana ya. Apalagi kita yang perempuan-perempuan pasti tahu ya bagaimana sakit hati jika kita tidak dimadu lagi atau tidak disayang lagi begitu yang cinta kita kepada yang lain begitu. Tetapi hari ini pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita renungkan diri kita ini dan kita lihat dunia yang akan terjadi bagi hidup dan kehidupan kita begitu. Satu hal yang Elkanah katakan, mari kita baca di pasal 1 ayat 8. Saya tidak baca, tapi saya ajak jemaat baca untuk saya dengar. Pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Begitu. Hati-hati dong. Jadi ini cerita keadaan yang kita selalu alami dalam hidup dan kehidupan terhadap diri kita, menantu kita, ponakan kita, cucu kita, dan semua yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Elkanah katakan kepada Hana, mengapa kau menangis untuk Penina dan 10 anak itu? Saya ada ini lebih berharga dari engkau. Nah, dalam perjanjian Elkanah terhadap Hana selama 19 tahun. 19 tahun. Mari kita pelajari 19 tahun dalam deritanya Hana, sakit hatinya begitu dalam satu rumah, dan 19 tahun Hana sabar. Dia tidak balas caci maki dengan caci maki seperti tadi kebenaran firman. Dia tidak apa yang harus dia ungkapkan, tidak. Tapi dia menangis kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi. Dia katakan bahwa kaki yang engkau injak adalah daratan dan kepalamu adalah surga bagiku. Dan itu anak 19 tahun sabar untuk berdoa. Nah, dengan sakit hati ini Hana berdoa kepada Tuhan untuk semua yang dialami oleh Hana. Olehnya hari ini tema kita Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Mari kita sama-sama berdoa untuk suami kita, untuk anak-anak kita di tempat ini. Dengan beberapa perjalanan keputusan yang mereka terima di tempat ini, mari kita sabar untuk berdoa kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini. Dalam kebenaran tadi saya baca, miskin, kaya, sombong, mari semua kita tinggalkan. Supaya kita berharap kepada Dia yang mempunyai hidup dan mati kita. Untuk kita terus berdoa. Jangan kita ingat segala perkara yang terjadi terus kita ada di tempat ini. Ulang, Senin, Selasa kita duduk cerita itu ulang-ulang, mari kita tinggalkan. Anggap itu sampah. Dan kita terus mau puji-pujian kepada Tuhan. Kalau 19 tahun Hana dengan kesabarannya berdoa untuk mendapatkan Samuel, bagaimana dengan saudara di tempat ini? Ya, imam, anak panah, ya, tanduk. Dan saudara disebut dalam banyak perkara dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita sabar untuk berdoa kepada Tuhan. Termasuk yang hari ini terjadi di tanah ini. Ya. PSU 01 dan 02.
Begitu. Mari kita sabar dan berdoa. Mau kemana provinsi ini di bawah? Begitu. Ada lagu yang mengatakan bahwa mau kemana cinta kita, kan bagaimana mereka berpikir. Begitu. Ya, jadi mau kemana tanah ini di bawah? Begitu. Oleh sebab itu saudara dan saya bertanggung jawab untuk berdoa untuk semua hal yang terjadi. Karena mereka akan menjadi pemimpin kita, mereka akan menjadi sandaran kita dan harapan kita di tempat ini. Bagaimana kita tidur dengan nyenyak, berdamai dengan banyak orang dan semua yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa untuk segala hal. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Nah, renungan 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 berbicara tentang bagaimana ini menyoroti kedaulatan Allah dalam hidup manusia. Kekayaan, kemiskinan, apalagi hidup dan mati. Ayat 1 sampai 10 ini juga menekankan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari manusia tetapi dari Allah. Jadi mari kita berdoa. Di mana-mana terjadi pergelapungan suara kelima, mencuci semua C1. Saya 2 hari 2 malam dulu menggumuli apa yang akan terjadi kaitan dengan biaya batu peradaban, dan semua ini akan terjadi dalam pergumulan kita. Ya, Anda bergumul bagaimana dia hidup tenang bersama dengan Penina dan Elkanah. 19 tahun dia berdoa hanya untuk Tuhan. Dia tidak cerita ke tetangga kiri kanan, dia tidak main Facebook untuk kasih lampiaskan, tidak. Kita bicara untuk Tuhan. Begitu pun saudara dengan saya. Bagaimana kita hidup tenang, memuji dan memuliakan Tuhan di tanah ini. Kalau orang lain yang menyetir kita, ya. Oleh sebab ini hari ini tanggung jawab saudara dan saya untuk menggumuli semua hal yang akan terjadi. Dulu orang menghitung suara di TPS atau di distrik, kita masuk, saya tanda pengenal masuk, lihat oh sudah keluar. Sekarang mereka yang berdiri di depan pintu jaga begitu. Tapi mari kita berdoa. Kedaulatan Tuhan akan terjadi, otoritas Allah akan terjadi bila saudara dan saya berdoa untuk keamanan di kota ini dan ketentraman saudara dan saya. Sekarang anak 19 tahun, kita 5 tahun nanti kita rasakan. 5 menit di bilik suara, 5 tahun kita akan melihat apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita lihat apa yang Tuhan mau untuk kita di tempat ini. Ya, orang lain datang untuk mengeruk, orang lain datang untuk mengambil dan pergi. Kapan kita berdiri di tanah ini dan menikmati kekayaan kita? Kapan? Oleh sebab itu mari, kalau 19 tahun 1 bulan saja dalam rumah bersama saja sudah bosan. Pulangkan saja kepada orang tua aku, tapi anak tetap sabar di dalam hidup. Sekalipun goncangan, rintangan datang, tetapi dia tahu bahwa kedaulatan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Sehingga dia memiliki anak 1 dan dia menyerahkan kepada imam Eli untuk membesarkan anak itu, yaitu Samuel. Begitu dia menyusui sampai 3 bulan dia dilepaskan. Dia tidak mau tahu kedaulatan Tuhan menjaga anak. Sampai hari ini kita membacanya dari 1 Samuel pasal 2. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Kalau anak dalam doanya berkata bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan bahkan ia meninggikan orang yang rendah hati dan menghukum orang yang sombong, maka pesan firman Tuhan ini untuk orang percaya, saudara dan saya adalah
Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan yang berdaulat dalam segala hal. Yang kedua, supaya kerajaan Allah hadir dalam setiap hati dan kehidupan setiap orang Kristen yang ada di tanah ini. Ya, saudara-saudara kita di sana dikasih pica kaca, anak-anak berteriak dalam untuk memuji Tuhan, sengsara. Mereka pergi di bawah kolong jembatan juga diikuti dan tidak ada keamanan, apalagi di tempat ini. Ya. Oleh sebab itu mari hari ini matahari menyinari hati saudara, menyinari hati saya, pola pikir kita, mari kita berdoa. Kedaulatan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Sekalipun senjata perang itu ada pada mereka, tetapi Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Yang paling penting dari puji-pujian nama adalah satu, kerendahan hati. Yang kedua, mari kita memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, penyerahan diri kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Ini semua hanya menyerahkan diri kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup seperti yang dialami Hana. Tuhan memberkati firman. Amin. Kita akan masuk dalam pujian. Vokal grup. Muliakanlah kebesarannya bersama kita, menebus segala dosa kita, menebus segala dosa kita. Sehangat matahari menyinari bumi, Tiada
yang abadi, Hujan dan badai, menjadi saksi, hanyalah Dia dalam duka dan dalam bahaya. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang berkuasa di dunia dan di surga selamanya. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Ya, puji. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until my head, I will sing of the goodness of God. love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I came up until lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire.
faithful. Oh yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kata firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita melihat dalam Kidung Jemaat 403 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pujian berkat terjual untuk melayani Tuhan. Hujan berkat tercurah, itulah janji burung, hidup segala
Persembahan perpuluhan dan pengucapan syukur dari seorang Bapak di kamar 2 Blok Tipikor atas. Keluarga Triswanda mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon doa berkat anak dalam pendidikan dan kuliah. Perpuluhan dari Bapak Saudara Naderi Soni Waibo, keluarga Triswanda dari seorang kami bernama. Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami sebagai majelis jemaat Penatua Semas berdiri di depan altar akan menyerahkan kolekte atau tangguh-tangguh yang diberikan oleh jemaat dari kelebihan dan kekurangan mereka, bahkan dari ketidakadaan mereka yang memberi kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Di hari ini ada beberapa keluarga yang mengucap syukur atas penyertaan tangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan penambahan usia dari 50 sampai 1 tahun menjadi 51 tahun. Ini sungguh luar biasa dalam hidup dan kehidupan. Karena engkau tidak melihat di luar atau di dalam, bahkan semua manusia yang ada dalam dunia ini yang terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga hari ini banyak yang berulang tahun, termasuk Bapak Triswanda Indah. Terima kasih Tuhan Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi istri, anak-anak, bapak mantu, mama mantu yang terus setia datang mengunjungi. Mereka mengucap syukur tak lupa untuk anak mereka yang
Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, yang terhadir vokal grup PKB Diaspora. Yesus juru di samudra hidupku, kau pandang badai penderu, takkan gentar iman percayaku. Walaupun ombak menerjang, datang silih berganti, namun ku tetap percaya hanya Yesus juru muliku. Tak pernah Tuhan janjikan lautan dan samudra akan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu besertaku. Karena ku yakin dan aku pun percaya pasti sampai di pelabuhan. Walaupun ombak menerjang, datang silih berganti, namun ku tetap percaya hanya Yesus juru muliku. Tak pernah Tuhan janjikan lautan dan samudra akan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu besertaku. Karena ku yakin dan aku pun percaya pasti sampai di pelabuhan. Karena ku yakin dan aku pun percaya pasti sampai di pelabuhan.
yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi jadi oleh Roh Kudus dari dalam Bunda Maria, dan menjadi manusia disalibkan bagi kita, dibawa oleh tangan Kristus menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, yang akan datang di akhir hari. Aku percaya kepada Roh Kudus yang datang Tuhan yang menyembuhkan, yang berdoa pada Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, amin dan bersama. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di sana dan akan datang. Mari kita aminkan dalam nyanyian rohani 183 ayat 1. Pasti akan dikenalkan kepada Yesus yang hidup.
Doa Tuhan kita akan pulang, ingatlah pesan firman Tuhan dari anak bersabarlah dan berdoa, berharap kedaulatan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.